Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rizal Labinna dengan NIM 2201083, Teknik Perminyakan C. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas praktikum rangkaian RLC atau F8, mata kuliah Fisika Dasar 2. Yang pertama itu kita masuk pada abstrak. Praktikum rangkaian RLC bertujuan untuk menentukan impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri, menentukan nilai error, nilai impedansi, hasil pengukuran, dan perhitungan alat yang digunakan. Kata kunci, rangkaian RLC, resistor, kapasitor, impedansi, arus maksimum, dan tegangan. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Rangkaian RLC merupakan rangkaian yang dihubungkan secara paralel ataupun seri. Rangkaian tersebut harus terdiri dari kapasitor, induktor, dan resistor. Sesuai dengan namanya, susunan seri RLC merupakan susunan yang terdiri dari sebuah resistor atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C, yang disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Adapun tujuan dan permasalahan. Tujuan yang pertama, menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC. Tujuan yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Untuk permasalahan yang pertama, bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC. Yang kedua, bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian RLC seri. Selanjutnya kita masuk pada dasar teori. Pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, dan kapasitor, baik yang berhubungan seri maupun paralel, hubungan antar arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial sebagaimana pada rangkaian yang hanya memuat resistor atau induktor atau kapasitor saja, seperti pada gambar di samping. Dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai maksimum induktif dan reaktif kapasitif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk persamaannya ada XL yaitu WL, XC sama dengan 1/WC, dan untuk W-nya sama dengan 2pi F. Untuk menghitung impedansi, adapun rumus yang akan kita gunakan yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Untuk keterangan, L itu adalah induktansi dari induktor atau H. Untuk C adalah kapasitansi dari kapasitor, dan XL maksimum induktif, dan XC reaktansi kapasitif, dan untuk W frekuensi sudut sinyal tegangan, dan R resistansi. Selanjutnya kita masuk pada flowchart. Yang pertama itu buka link pad, kedua buatlah rangkaian RLC, ketiga atur nilai tegangan dan frekuensi tegangan, keempat atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi, kelima perhatikan nilai arus maksimum pada amperemeter, yang keenam atur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter, yang ketujuh hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, induktor, dan kapasitor, yang kedelapan bandingkan nilai perhitungan. Selanjutnya ada alat. Untuk alat yang pertama itu PET simulasi, kedua resistor, ketiga konduktor, keempat kapasitor, kelima amperemeter, keenam multimeter, dan keenam baterai AC. Selanjutnya untuk prosedur kerja, yang pertama buka file simulasi, buatlah rangkaian RLC seri seperti gambar V. Yang ketiga atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Yang keempat, atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Kelima, perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada amperemeter
catat arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Yang keenam, ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Catat hasilnya pada hasil simulasi. Atau catat nilai tegangan tinggi yang terbaca pada volummeter. Yang ketujuh, hitunglah nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Yang kedelapan, bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 4, analisa data dan perhitungan. Di bab 4 ini kita akan membahas perhitungan di PET untuk menentukan nilai perhitungan di tabel-tabel berikutnya. Ya, selanjutnya kita masuk pada percobaan di PET. Setelah kita membuat rangkaian, kita masukkan nilai arus tegangan untuk tegangan AC itu sebesar 40 sampai dengan 70 dengan penambahan 1, dan untuk resistornya yaitu di 9 ampere, untuk induktor yaitu 9, dan kapasitornya itu 0,15. Nah, untuk tegangan AC dan untuk frekuensi tegangan AC itu sendiri itu kita masukkan itu 0,50 Hz, dan tegangan AC ini 40 sampai 70. Di 40 volts ini kita ambil data dari arus yang ada di amperemeter ini. Setelah kita mendapatkan hasil dari amperemeter, kita tulis pada tabel perhitungan. Di sini untuk nilai tertinggi pada arus tegangan 40 volt itu sebesar 1,45. Selanjutnya kita naikkan karena penambahan 1, jadi kita tambah 1 menjadi 41. Untuk tegangan 41 ini kita mendapat nilai arus maksimum yaitu 1,48. Selanjutnya penambahan 1 lagi. Di penambahan 1 untuk nilai tegangan 42 volts ini kita mendapat nilai arus tertinggi yaitu 1,50. Tegangan ini kita akan tambah terus hingga mencapai di 70. Supaya mendapatkan nilai arus di sini kita tambah terus menjadi sampai dengan 70. Nah, seperti ini. Nah, untuk tegangan, jika kita menggunakan tegangan sebesar 70 volts dan nilai induktor yaitu 9 Hz, dan untuk nilai resistor 9, dan nilai C-nya itu 0,15 dan frekuensi 0,5 Hz. Di tegangan 70 kita mendapat nilai arus tertinggi yaitu 2,56. Nah, selanjutnya hasil dari perhitungan di PET ini kita masukkan pada tabel perhitungan. Nilai dari hasil PET tadi kita masukkan pada tabel seperti ini. Dari tegangan 40 sampai 70 kita mendapatkan untuk tegangan 40 itu 1,45, dan tegangan 41 1,48 sampai dengan 70, yaitu nilai 70 itu kita mendapat nilai impedansinya itu 2,53. Selanjutnya kita masuk pada grafik V maksimum dan I maksimum. Kita bisa lihat pada grafik ini. Dan selanjutnya kita akan masuk pada tabel hasil perhitungan regresi linear. Di sini ada X, Y, dan X kuadrat serta X kali Y. Nilai X itu adalah nilai V, dan untuk Y itu nilai I maksimum, dan X kuadrat adalah nilai X yang dikalikan dirinya sendiri, dan nilai XY yaitu X kali dengan Y. Selanjutnya menghitung nilai impedansi. Pada perhitungan pertama kita akan menghitung nilai impedansi dengan menggunakan rumus W sama dengan 2 dikali Pi dikali F. Dan nilai frekuensi di sini untuk nilai W-nya itu kita mendapat 3,14, dan untuk nilai WL itu 28,26, dan untuk nilai WC itu kita mendapat 2,12. Dan di nilai impedansi maksimum itu
nilai akhirnya itu kita mendapat 27,64. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan nilai arus maksimum. Di sini nilai tegangan V kita masukkan dan dibagi dengan nilai tegangan maksimum, dan setelah kita membaginya kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan regresi linear. Di perhitungan regresi linear ini kita akan mencari A1 dan A0. Di sini kita menggunakan rumus N dalam kurung sigma X kali I dikurang sigma X dikali dengan sigma Y per N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma I kuadrat. Dan kita mendapatkan hasil pada A1 untuk perhitungan regresi linear ini sebesar 0,0361. Dan untuk perhitungan A0-nya, hasil dari perhitungan ini kita mendapatkan nilai A0 yaitu 0,003. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan nilai error. Di perhitungan nilai error kita menggunakan rumus XT dikurang XA per XT dikali 100%. Dan nilai XT ini kita masukkan yaitu nilai impedansi maksimum dikurang dengan nilai A1 dibagi dengan nilai impedansi maksimum, kemudian dikali dengan 100% dan mendapatkan hasil sebesar 99,8%. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Untuk pembahasan pertama, berdasarkan dari data yang didapatkan, maka telah diperoleh yaitu nilai R sama dengan 9, nilai L 9 Hz dan nilai C 0,15 Farad, dan untuk V max sebesar 40 sampai dengan 70 dengan penambahan 1. Dan untuk frekuensinya kita menggunakan nilai sebesar 0,50 Hz. Yang kedua, nilai impedansi atau hambatan total didapatkan dari perhitungan manual dengan menggunakan rumus Z sama dengan akar kuadrat R kuadrat ditambah dengan XL kurang XC kuadrat. Yang ketiga, nilai arus maksimum didapatkan dari hasil perhitungan manual dengan menggunakan rumus I maksimum sama dengan V maksimum dibagi dengan Z. Yang keempat, membuat grafik perbandingan antara V dengan I dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian kita masuk pada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, nilai hambatan total atau impedansi yang dikerjakan yaitu 27,64. Yang kedua, nilai error yang didapatkan pada perhitungan sebesar 92,8%. Rangkaian RLC untuk yang ketiga, rangkaian RLC terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian ada saran. Yang pertama, bacalah modul terlebih dahulu agar paham saat melakukan percobaan di PET. Yang kedua, harus teliti dalam melihat arus maksimum yang tercatat pada amperemeter. Yang ketiga, harus teliti dalam melakukan perhitungan agar nilai yang dapatkan tidak salah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.